الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق حلاوة الإيمان من آمن بالله من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, seluruh jamaah kajian Masjid Thariqul Khair, yang mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa khair, dalam keadaan baik, dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kedua pada malam hari ini setelah Idul Fitri. Pada malam hari ini tanpa terasa perjalanan waktu menghantarkan kita sudah berada pada tanggal 6 Zulqa'dah, sehingga sebentar lagi persiapan bagi kita untuk melaksanakan Hajat Idul Adha, di mana itu idul hari rayanya kaum muslimin yang kedua. Mudah-mudahan kita juga bisa mempersiapkan sebaik-baiknya, bisa berkorban tahun ini sebagaimana tahun yang lalu, sehingga mudah-mudahan derajat ketakwaan dari kurban itu mudah-mudahan bisa kita dapatkan. Malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid, dan tema yang akan kita ambil, jika waktu masih cukup memungkinkan bagi kita untuk membahas dua tema, maka yang akan kita ambil tentang alamatu maradil qalbi wa alamatu sihhatil qalb, yaitu tanda-tanda tentang hati yang sehat dan tanda-tanda hati yang sakit. Pembahasan yang lalu, untuk sekedar risam dari materi yang lalu, bahwa mukmin itu hanya ada pada satu di antara dua kondisi. Kalau enggak dalam kondisi sehat, ya kondisi sakit. Kalau dalam kondisi mati kayaknya enggak mungkin. Karena kondisi hati yang mati itu adalah hati yang tidak beriman kepada Allah. Sehingga kadang situasi yang ada mempengaruhi suasana hati. Maka kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tentang keadaan hati yang tidak stabil? Karena keadaan yang tidak stabil itulah mestinya kita punya perhatian yang penuh, punya perhatian yang besar terhadap suasana hati itu. Maka bagaimana ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu ya bisa nambah, bisa ngempos, bisa ngurang. Maka kata beliau, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Bertambahnya performa keimanan itu dengan ketaatan, sebagaimana ngemposnya iman dengan kemaksiatan. Inilah yang kemudian mewaspadai terhadap kondisi hati dalam keadaan sakit. Maka bagaimana hati yang sakit? Tentu kita tahu bagaimana saat jasmani dalam kondisi sakit. Semuanya tidak enak, semuanya tidak nyaman dilakukan, apapun aktivitasnya di saat dalam kondisi sakit, maka tentu hal ini tidak nyaman. Baik, tanda yang pertama dari hati yang sakit dikatakan di sini bahwa menjadikan syahwat hawa nafsunya sebagai pemimpin dan menjadikan ketaatan kepada Allah dan cinta kepadanya dinomor duakan. Artinya tidak diprioritaskan. Maka inilah tanda pertama yang kita dapati dari Surah Al-Furqan yang Allah sampaikan pada ayat yang ke-43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Apa pendapatmu wahai Muhammad? Karena ayat ini ditujukan kepada beliau ketika ada orang yang mengambil atau menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, sebagai sesembahannya, apa yang dikatakan, diamini dan diikuti. Sehingga inilah tanda yang kita dapati dari hati yang sakit ketika nafsu yang dimilikinya dijadikan sebagai pemimpin. Apa kata nafsu? Dia ikut. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh ulama salaf,
huwallazi kullama hawa syai'an raqibahu fayahya hadhil hayata ad-dunya hayatal bahaim. Jadi sebagian ulama salaf mengatakan ketika hawa nafsu menunggangi orang tersebut, dalam artian hawa nafsu itu yang mampu mengendalikan orang tersebut, maka ia hidup di dunia ini bak laksana seperti hayatul bahaim, yaitu kehidupan binatang. Yang membedakan kita dengan binatang kan hanya satu, yaitu akal. Akal itulah yang mestinya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencerna mana yang benar dan mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang menjadi rambu-rambu kehidupan untuk diperhatikan. Kalau tidak ada bedanya ya bias. Ya binatang makan, kita makan. Mereka tidur, kita tidur. Mereka bisa dikatakan melampiaskan hasrat biologisnya, kita juga sama. Kita juga punya nafsu. Tetapi yang membedakan semua, artinya antara manusia dengan binatang hanya satu, yaitu bagaimana pengendalian hawa nafsu yang dimilikinya. Apakah ia mau dijadikan imam atau makmum, kan gitu. Ketika nafsu yang kita miliki dijadikan imam, ya berarti kita selevel sama binatang. Kalau bahasa anak pesantren itu bahaim diartikan rojokoyo. Rojokoyo itu binatang ternak seperti sapi, kambing, kerbau, itu bahaim, jamak dari bahimah. Maka apa bedanya kita dengan mereka? Kalau ternyata sama-sama tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Karena itulah yang menjadi PR kita, sehingga iman yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan di dalam hati kita itu adalah untuk menjadikan kita bisa beda dengan mereka, dan saat ketika beda maka Allah tinggikan derajatnya. Ini yang kemudian dikatakan oleh sebagian ulama salaf, saat ketika nafsu mendominasi ia dijadikan sebagai imam. Apa katanya? Ia ikut apa yang disampaikan, senantiasa tak diukur dengan keimanannya kepada Allah, pokoknya asal karep melu. Ya, apa yang dikehendakinya senantiasa diikuti. Keinginan syahwat perutnya, keinginan syahwat di bawah perut, senantiasa tidak diindahkan aturan dari Allah, mana yang halal, mana yang haram, bisa peduli, yang penting karep-karepe terlaksana. Ini yang kemudian tidak bisa dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka di sini dikatakan sebagaimana yang juga Allah sampaikan di dalam surah Muhammad ayat yang ke-12. Ini perumpamaan, Pak. Ya, halaman kedua dari surah Muhammad. Apa yang Allah sampaikan? Yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Diawali dari redaksi Allah, ya di awal di bagian pojok kanan atas itu. Apa yang Allah sampaikan? Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam beberapa surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Lalu kemudian Allah sajikan studi komparasi. Setelah Allah masukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surganya, di ayat yang sama di situ juga Allah sampaikan walladzina kafaru, dan orang-orang kafir yatamatta'un, ketika mereka bersenang-senang karena memperturutkan hawa nafsu. Yatamatta'una wa ya'kulun, dan mereka juga makan matastahun, apa yang mereka inginkan. Maka saat itulah Allah katakan yatamatta'una wa ya'kuluna, mereka bersenang-senang, mereka makan kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang ternak juga makan. Maka kalau kemudian perumpamaan yang disampaikan oleh Allah, perumpamaan orang kafir derajatnya sama dengan binatang ternak, ya begitulah kondisi mereka. Maka mulia atau tidaknya manusia di hadapan Sang Khalik itu bagaimana ia mengelola hatinya. Hatinya tertaut lalu diikat dengan bukhul-bukhul keimanan. Itulah yang menjadikan ia menjadi orang yang bermartabat di hadapan Allah.
Walaupun mungkin bisa jadi dia hina-dina di hadapan manusia, tapi menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah. Ini standar yang harus kita patok. Tidak peduli apa kata orang, tidak peduli apa yang dilihat orang, tetapi apa yang Allah lihat pada diri kita itu menjadi PR bagi kita. Sehingga inilah yang Allah sampaikan, sebagaimana binatang ternak makan, maka Allah katakan wan naru maswan lahum, wan naru lan utawi neraka iku maswan gon panggonane lahum kedue kufar. Maka orang-orang kafir itu tempatnya ada di neraka. Sinten Pak Sangendika? Allah yang mengatakan demikian. Kita hanya tinggal mengamalkan apa yang Allah sampaikan, beres urip. Sehingga di sini dikatakan yang kemudian diterangkan wal jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu termasuk daripada jenis amal perbuatan yang dilakukan. Iman ya dibalas dengan ridho. Ridho itu bisa berbentuk rahmat, rahmat itu bisa berbentuk surga. Sementara kafir akan muncul hukum yang ada di bawahnya, turunan bendu, kemarahan dari Allah. Kemarahan itu dalam bentuk Allah masukkan di dalam neraka. Itu simbol, Pak. Simbol kemarahan yang Allah berikan adalah wan naru maswan lahum. Maswa itu diartikan tempat. Ini yang Allah sampaikan di dalam surah Muhammad juz yang ke-26 setelah surah Al-Ahqaf. Selanjutnya, maka ketika la yahyal hayata allati yuhibbahu Allah wa yardaha wa huwa kadzalik. Maka di sini dikatakan, maka ketika manusia hidup di dunia di mana kehidupan itu tidak dicintai oleh Allah dan tidak diridhoinya, maka demikianlah kehidupan itu yang Allah singgung di dalam Al-Qur'an. Maka laisa jamadan la yuhis, bahwa kita ini bukan seperti benda mati yang tidak merasa apa-apa. Masa iya ada ayat yang Allah sampaikan di hadapan kita yang terbentang luas kok ora mikir. Maka sampai dikatakan kok nggak bergerak begitu. Sampai kemudian kan wong kae mikir kan gitu. Artinya banyak binatang ternak, banyak tumbuh-tumbuhan yang tahu akan kewajibannya di hadapan Sang Rabb, yaitu di hadapan Allah. Lah itu manusia kok ya ndak ngeh terhadap apa yang mestinya mereka lakukan saat ketika di dunia. Maka banyak orang yang pada akhirnya terjerembab pada ulah dan tingkah lakunya sendiri. Maka orang-orang kafir itu seperti sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Lubang apa? Ya lubang neraka. Maka seberapa besar atau seberapa kecil amal perbuatan yang dilakukan oleh orang kafir, itu seperti sedang menusuk-nusuk tubuhnya sendiri. Tapi ra kroso, ya. Karena itulah yang nanti akan dirasakan. Maka tadi ayat yang kita baca, Pak, di dalam surah apa tadi kita baca, surah apa? An-Naba ya. Waktu sholat tadi, Pak. Iya. Di antara ayat yang tadi kita dengar bersama-sama, sampai ada ayat yang berkata orang-orang kafir itu sampai la yarjuna hisaba. Orang-orang kafir itu enggak berharap akan adanya hisab, karena mereka tahu nasib yang akan mereka jumpai, yaitu neraka, khalidan fiha, neraka kekal abadi di neraka. Tetapi keterlambatan atas kesadaran mereka tak akan mengembalikan harapan apa yang mereka inginkan, yaitu apa? Mengembalikan kepada kehidupan dunia. Bal yahya min ajrin an ya'siyallaha bini'amihi. Bal itu diartikan tetapi. Akan tetapi orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai imamnya itu adalah orang yang senantiasa mendurhakai Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maka dikatakan nikmat yang didurhakai, nikmat yang didustai, dan nikmat yang dikhianati adalah saat ketika nikmat yang Allah berikan itu tidak dimanfaatkan untuk ketaatan. Wong dikai urip lho Pak nggih. Dikasih hidup itu nikmat. Dikasih kesehatan nikmat. Dikasih kesempatan nikmat. Lah tiga nikmat yang Allah berikan mulai dari hidup, sehat dan kesempatan kok tidak dimanfaatkan
untuk beriman kepada Allah, ini berarti nikmat yang berbuah petaka. Bagi siapa? Ya bagi mereka yang dapat. Maka nikmat itu akan berujung kepada nikmat yang bisa jauh lebih besar, atau nikmat yang juga bisa berubah kepada azab yang Allah berikan. Maka ini kan seperti amanah ya Pak, seperti amanah yang sedang Allah berikan. Amanah itu mau ditunaikan atau tidak? Kalau ditunaikan rewardnya tentu ada, sebagaimana amanah yang tidak ditunaikan juga dapat punishment. Maka tadi yang kita singgung di awal, wal jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu tergantung dari amal perbuatan yang dilakukan. Ini yang kita dapati dari dua firman Allah yang ada di dalam surah Al-Furqan dan surah Muhammad, keterkaitan dengan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai imam. Saat ini sekarang kita tanya Pak, ya kayak kita tanda kutip gitu ya, melampiaskan nafsu makan saat ketika jenengan tadi saum, lalu kemudian berbuka, itu kan untuk pemenuhan syahwat perut. Boleh atau tidak? Boleh kan? Tidak ada yang melarang. Maka ketika kita mampu mengendalikan syahwat perut, maka apa yang masuk ke perut lewat mulut itu diseleksi. Apa yang menyeleksi itu? Iman kita kepada Allah. Oh ini boleh, ini enggak boleh, ini halal, ini haram. Kalau halal masuk nek haram mentalo, kan gitu. Mental itu berarti jauhkan dari perut. Maka bahasa umum yang Allah sampaikan, wala tulqu anfusakum, napa Pak? Ila tahlukah. Jangan jatuhkan dirimu dalam kerusakan apapun bentuknya. Maka kalau ayat itu dibawa untuk syahwat makan dan syahwat minum, berarti apa yang masuk ke perut kemudian halal pun juga tetap menggunakan rambu-rambu. Apa itu? Wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Walaupun itu halal, kalau berlebihan jadi dilarang. Sesuatu yang israf Pak, itu sesuatu yang dilarang di dalam Islam, walaupun hukum asal perkara itu adalah perkara yang halal. Makanya jangan berlebih-lebihan. Semuanya dalam hal yang pasti. Jenengan yang laki-laki nikah maksimal kok nggak keras? Lebih daripada 4 dibilang apa Pak? Berlebihan. Maka Islam membatasi 4. Kenapa? Karena kekuatan laki-laki itu kalau dengan semua syarat yang sudah terpenuhi, kue iki isane 4. Bisanya 4 wis. Mau sugihnya kayak apa? Kuatnya kayak apa? Mbok kuatnya kayak Samson, ya tetap 4 wis maksimal. Maka lebih daripada 4 berlebihan. Balik ke masalah syahwat perut. Jenengan makan dengan porsi yang biasa, yaitu 1 piring nasi plus lauk pauk, kok ditambah menjadi 2 piring? Karena itu tidak biasa, maka tambahan yang kedua dikatakan israf. Maka Islam sangat tidak menghendaki kita berlebih-lebihan dalam semua hal. Berpakaian, israf juga tidak boleh. Baik, selanjutnya ini yang kemudian kita katakan, orang yang justru menjadikan nafsu sebagai imamnya, maka berpotensi akan terus-menerus mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda dari hati yang sakit Bapak Ibu, anna sahibahu la tu'limuhu jarahatul ma'asi. Bahwa tanda hati yang sakit itu ditandai orang yang punya hati itu tidak merasa sakit saat ketika maksiat dilakukan. Jadi rarisih Pak. Kemaksiatan yang dilakukan itu tidak menjadikannya malu di hadapan Allah, tidak menjadi merasa bahwa ini perkara yang akan menyebabkan Allah marah terhadap tindakan itu. Jadi mas going saja. Jadi perbuatan maksiat yang dilakukan berkali-kali atau bermacam-macam itu tidak mempengaruhi sikapnya. Jadi orang bersalah seperti tidak bersalah. Nah, orang-orang yang begini kan hatinya keras, melakukan perbuatan maksiat, ya, melakukan perbuatan maksiat itu seperti tidak ada masalah di hadapan Allah.
Jadi walaupun dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak melakukan amal-amal soleh lainnya, tapi justru malah mendatangi perbuatan-perbuatan maksiat. Karena tidak sholat itu bukan berarti tidak maksiat, Pak. Ninggalin sholat walaupun dia tidak melakukan maksiat, itu juga maksiat. Jadi ada orang yang mengatakan kemudian, saya itu nggak ngapa-ngapain loh Pak. Saya juga tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya juga tidak ngambil hak orang lain. Saya itu hanya nggak sholat aja, gitu. Ini baik loh, gitu. Jadi yang ngomong baik dirinya sendiri, itu yang pada akhirnya ngukur dirinya sendiri, ngaku dirinya baik padahal tidak baik. Kenapa tidak sholat? Maka tidak sholat, tidak puasa, lalu kemudian juga tidak melakukan maksiat, tidak cukup untuk dikatakan dia sudah berbuat baik. Memang betul dia islah kepada orang lain, tapi kan hubungannya kepada Allah buruk. Maka membangun hubungan itu kan mestinya dikuatkan dari dua sisi. Hablum minallahnya iya, hablum minannasnya juga iya. Dua-duanya disebut kombinasi hubungan yang baik. Mengkombinasikan. Nah ini ada tipe orang yang kalau berbuat maksiat itu seperti tidak ada salah di hadapan Allah. Itu tanda kalau orang itu hatinya sakit. Maka ini bisa kita jadikan untuk mendiagnosa diri kita, mendiagnosa hati kita. Hati kita ini sakit apa enggak sih? Terlambat sekali kok ngerasa nyaman, berarti hati dalam kondisi nyaman, dalam kondisi sakit. Jenengan kok makmum masbuk ngerasa nyaman, itu berarti hatinya sedang sakit. Tapi kok kemudian begitu ketinggalan, wah Allah getune rairam-rairam, merasa menyesal yang luar biasa, lalu dievaluasi. Jagong Mbak, duduk mengevaluasi, kenapa kok bisa masbuk? Lalu dia ketemu masalah-masalahnya, ketemu sampai kemudian dia masbuk. Dia temukan masalah itu 1, 2, 3, 4. Maka 4 perkara ini harus dihilangkan supaya tidak masbuk. Maka jangan sampai ada orang yang pada akhirnya melihat kita itu seperti orang yang maklum saja kalau terlambat. Oh ya wis maklum, spesialis masbuk gitu. Iya kan? Kenapa? Karena kita nyaman dengan kondisi itu, akhirnya orang pun menganggap wajar. Nah kalau kita menganggap bahwa diri kita tanda kutip kurang nggak sopan gitu sama Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak melaksanakan sholat tepat waktu bareng sama imam, itu sudah cukup dikatakan tidak sopan di hadapan Allah. Oh, coba Bapak perhatikan bagaimana tindakan salah satu sahabat seperti Umar bin Khattab. Belum ada yang mampu melakukan apa yang beliau lakukan. Ketinggalannya pun juga rasa ngojol, Pak. Ibu. Ketinggalan sholat asar itu tidak sengaja, karena ada urusan yang pada akhirnya beliau itu ketinggalan sholat asar berjamaah. Walaupun juga nggak habis sampai rakaat keempat beliau baru datang, itu tidak. Untuk menghukum dirinya, beliau selesai sholat memberikan maklumat kepada kaum muslimin bahwa sepetak lahan kebun kurma itu beliau wakafkan untuk kaum muslimin sebagai hukuman untuk dirinya sendiri atas keterlambatannya melaksanakan sholat asar. Piping pisan tok lho Pak, itu baru sekali. Nah, kita ini bendino ya. Kita ini tiap hari kok tidak ada gitu yang diinfakin apa untuk thariqul khair gitu ya. Tahu ngadep Mas Ulin, Pak saya terlambat sholat asar, itu motor pit di depan saya wakafkan untuk masjid gitu, gara-gara terlambat. Kayak ini mikir saya kejaran Bang. Itu yang dilakukan supaya apa? Menghukum diri sendiri. Maka perlu Pak, Ibu, menghukum diri sendiri atas kelalaian ketaatan yang kita bisa sempurnakan sebetulnya. Misal biasa tahajud kok ora tahajud, hukum diri sendiri. Buh dengan cara istighfar 100 kali, atau kemudian tahu-tahu bersihin halaman masjid yang ora biasa, tahu-tahu nyapu gitu. Begitu ditanya sama marbot, kenapa nyapu Pak? Hukum diri saya Pak. Kenapa? Nah, malam nggak tahajud, nakal tenan awak ini. Diri sendiri ini memang nakal Pak, maka saya harus hukum diri saya. Itu bagian dari treatment yang bisa kita lakukan agar tidak kebablasan. Itu penting Pak. Maka seperti halnya ini cerita lagi keterkaitan dengan Umar. Beliau itu selesai tugas kenegaraan itu tidak ngambil HP. Memang waktu itu belum ada kan? Beliau ambil rotan kecil gitu, terus kemudian sambil mukul-mukulin rotan itu ke telapak kaki beliau. Dan itu ditulis
Ya di dalam kitab Minhajul Muslim, monggo silahkan dibaca, terjemahannya juga sudah ada itu. Sambil mukul-mukulin gitu, sambil beliau berkomunikasi kepada dirinya beliau, madza fa'altil yaum, apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Kalau ternyata langkah kakimu menuju ketaatan dalam menjalankan kewajiban, maka bersyukurlah aku. Tapi kalau tidak, maka aku akan tingkatkan kewaspadaan supaya tidak melakukan kelalaian dan kesalahan untuk yang kedua kalinya. Maka sering komunikasi itu menjadi bagian dari kontrol diri, sebagaimana juga menghukum atas kelalaian diri sendiri. Dengan cara kita masing-masing lah Pak, apa yang mampu bisa kita lakukan, kita lakukan. Hukuman misal kok biasa-biasa nih mijeti istri, walaupun itu dianggap sebuah prestasi gitu kan, mungkin istri bilang, kok tumben kok Pak mijetin gitu. Ya, jenengan bilang hukum, saya lagi ngukum diri sendiri Bu. Oh ternyata kamu itu mijetin saya karena itu tuh, kirain karena perhatian. Salah meneh gitu. Oh malah ribut ya. Baik. Jadi gitu Pak, Ibu. Tanda yang kedua Pak, hati yang sakit itu tidak merasa Pak, tidak merasa risih dengan kemaksiatan yang dilakukan. Tapi bagi orang yang hatinya sehat, ketika ia merasa bahwa ini sebuah penodaan atas nikmat yang Allah berikan, ini sudah cukup untuk mencambuk dirinya agar tidak melakukan perbuatan yang berikutnya. Baik melakukan satu kemaksiatan atau melakukan kemaksiatan yang lain, mengupayakan diri untuk dikekang, menjadikan diri untuk bisa melihat hawa nafsu agar tetap di bawah kendali iman, karena nafsu itu perlu dikendalikan dengan tali kekang yang bernama iman. Iman kita kepada Allah itulah yang menjadikan pengendali dari hawa nafsu. Maka hawa nafsu itu oleh para ulama ya diibaratkan seperti kuda binal, kuda nakal, kuda yang memang belum bisa dikendalikan. Apa yang dia lakukan? Ya semau dia apa yang dilakukan. Tapi begitu dia sudah dikendalikan dengan tali, maka apa dan kemana dia pergi senantiasa ada tali kendali dari orang yang mengendalikannya. Ini yang kedua. Maka jangan sampai kita pada level yang demikian merasa nyaman dengan kemaksiatan. Apa itu kemaksiatan? Al-khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Secara frame umum itu Pak, yang namanya berbuat maksiat itu keluar dari ketaatan, baik itu meninggalkan perbuatan baik atau melakukan perbuatan buruk, itu yang namanya maksiat. Jadi jangan sampai ada konotasi yang hanya sampai pada satu sisi saja, bahwa yang namanya maksiat itu melakukan pelanggaran. Enggak, orang meninggalkan taat juga dikatakan maksiat. Seperti kewajiban bagi ibu-ibu untuk menutup aurat menggunakan jilbab. Perintah Allah jelas dalam Al-Quran surah An-Nur misalnya, atau Allah sampaikan di dalam surah Al-Ahzab. Tapi ternyata ayat itu nggak diamalkan. Merasa nyaman saja seorang wanita muslimah keluar dari rumahnya dengan mempertontonkan auratnya sampai dilihat dan disaksikan oleh banyak orang. Itu maksiat. Tapi kalau bagi orang yang imannya masih tertutup dengan kendali nafsunya, maka ini dianggap sebagai perbuatan yang biasa. Itu loh Pak, yang membedakan antara hati yang sehat sama yang sakit itu dari sense, dari soal rasa. Kalau bahasa orang Inggrisnya itu ewuh pekewuh, ya, orang penaan gitu loh. Jenengan nyuwun sewu, yang laki-laki keluar dari rumah pakai celana pendek, berani nggak? Berani nggak Pak? Pakai celana pendek, pakai kaos oblong, lalu ngobrol nyantai di depan rumah dengan tetangganya. Berani? Berani atau tidak? Kan tidak berani. Kenapa sampai nggak berani? Iman yang membentengi itu, isin Pak rasanya Pak. Malu itulah yang kemudian disebut dengan soal rasa, ewuh pekewuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang sudah tidak punya rasa malu, ya sudah hilang cabang dari keimanannya. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, al-haya'u syu'batun minal iman. Jadi ada banyak cabang keimanan yang dimiliki. Di antara cabang dari keimanan itu adalah malu, dan yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah. Itu yang namanya keimanan yang memiliki banyak cabang. Kemudian Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, tanda hati sakit itu adalah tidak merasa bahwa dirinya ditimpa kebodohan atas perkara yang hak.
Jadi sampai hari ini ada orang yang belum bisa baca Quran, itu nyaman. Ya, itu yang disebut dengan hati yang sakit, Pak. Tidak bisa baca Quran, tidak bisa sholat, tidak bisa menjalankan kewajiban secara umum di hadapan Allah. Kok nggak gelem belajar? Ini berarti hatinya dalam kondisi sakit. Loh, sampai ini masih banyak loh. Masih banyak orang yang belum bisa baca Quran. Maka open mind saja, bahwa akui diri bahwa memang aku ki bodoh, aku ki ora iso maca Quran. Maka dengan keterbukaan diri bahwa kita belum bisa baca Quran dan mencari guru atau orang yang kita anggap mampu mengajarkan Al-Quran, itu sebuah perubahan besar dalam hidup kita. Akui saja bahwa kita ini belum bisa baca Quran. Lah kalau mukmin, Mbak Nyun Sewu, muslim kok yang bisa baca Quran, saya itu mikir-mikir, ya Allah, keuntungan yang dia harusnya dapatkan potensinya menjadi hilang tiap hari. Lah kalau kita bisa baca Quran, kan satu huruf potensi berapa, Pak? 10 kebaikan. Lah kalau orang tidak bisa baca Quran, minimal 10 kebaikan hilang setiap hari. Itu kalau ada muslim lainnya baca Quran sak huruf. Tapi kan tidak mungkin, Pak, orang baca Quran satu huruf dari Al-Quran. Bunyi nggak? Tidak bunyi. Alif lam mim hanya dibaca A gitu. Kan tidak jadi satu kalimat. Tapi paling tidak temennya tadi itu yang bisa baca Quran, ketika dia baca alif lam mim, sudah ada 30 kebaikan menghampiri dirinya. Belum kalau dia baca lebih daripada 3 huruf. Kan potensinya sayang, Pak. Yang kedua, potensi jangka panjangnya, dia tidak akan dibela oleh Al-Quran. Kenapa? Karena tidak baca. Lalu di dunia aja dia kamu baca Quran, ya berarti di akhirat pun juga Al-Quran nggak nganggep akan menjadi pembelanya. Al-Quran menjadi syafaat itu diawali dari sebuah perintah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran. Maka ada sebab hukum kausalitas yang kemudian bisa kita hubungkan. Bacalah Quran. Kalau kamu rajin baca Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka besok di hari kiamat dia akan datang indik syafi'an di ashabi, memberikan syafaat kepada pembelanya ketika di dunia. Ini yang disebut dengan kebodohan yang terus berlanjut sampai sekarang. Jadi yang disebut dengan tanda hati yang sakit itu anna sahibahu la yuji'u jahluhu bil haqq. Jadi tabir kebodohan yang tak tersingkap itu kok yang merasa dia nyaman sampai pada akhirnya dia tetap dalam keadaan yang demikian, tak banyak tahu tentang agamanya. Sudah tahu bodoh ragilem sinau, sudah tahu bodoh tidak mau belajar. Lah kalau kita ini, Pak, mestinya tahu, oh iya, kelemahan saya itu banyak hal yang belum saya tahu tentang Al-Quran. Kalau kita mau belajar sampai akhir hayat, yakin, Pak, rampung-rampung wis. Maka dikatakan dalam filosofi pendidikan Islam itu at-ta'allumu madal hayat, bahwa proses learning, belajar itu soko guru. Apa itu soko guru? Sepanjang hayat. Kalau kita sudah belajar Quran, sudah ngerasa benar bacaannya, ternyata begitu disodorkan, yang ini kitab tahsinnya, yang ini tajwidnya, belum kemudian kitab-kitab yang berkaitan dengan Al-Quran, masih sangat banyak yang perlu kita pelajari. Sebab turun ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, bagaimana Allah turunkan ini, bagaimana Allah menggunakan redaksi kalimat yang berbeda-beda di dalam Al-Quran. Kadang-kadang Allah menggunakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kadang-kadang Allah menggunakan lillahi ma fis samawati wal ard. Enggak ada wamanya. Apa bedanya? Kadang-kadang Allah menggunakan ma lam tastati', di bawahnya Allah menggunakan kalimat ma lam tasti' alaihi sabra. Taknya hilang, tapi maknanya sama. Di surah Al-Fatihah kita baca maliki yaumiddin. Di surah An-Nas maliki an-nas. Kalau diartikan ini beda, tapi menggunakan dengan huruf yang hampir sama. Itu kan PR yang perlu untuk kita tuntaskan. Maka kalau kita sibukkan diri untuk belajar tentang banyak hal di dalam Islam, maka tentu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan.
Ini yang disebut dengan apa, Pak? Jangan sampai bahwa kebodohan itu menyelimuti kita dan kita merasa nyaman dan hangat saat diselimuti dengan kebodohan. Silahkan singkapkan itu. Maka begitu ada perintah dari Allah, ini beda konteks loh ya, tapi pergerakannya hampir sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu perintah untuk move, bergerak. Bahwa sudah saatnya wahai orang-orang yang berselimut, yaitu ditujukan kepada Nabi untuk melakukan satu perombakan besar dalam cara dakwahnya, yaitu bukan dengan cara sembunyi-sembunyi lagi, bukan dari one to one, dari one person to person, dari rumah ke rumah, tetapi sudah melakukan ekspansi dakwah di depan orang. Harus berani untuk melakukan itu, tapi kan ada perintah dulu yang menyertai itu. Maka ini yang disebut dengan apa? Moving, satu pergerakan hidup. Maka Imam Syafi'i itu pernah mengatakan kepada pemuda-pemuda ini, Pak, khusus kepada mereka, pemuda yang tidak mau tolabul ilmi, yang tidak mau belajar ilmu, aku sudah katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena potensi mereka sangat besar. Nah, kalau kita ini kan nyun sewu, tinggal nunggu Pak. Tinggal ini game over gitu ya. Tetapi walaupun begitu juga jangan sampai ngedon alas diluk neh mati, ora usah nyapo-nyapo. Kayak jenengan itu tetap membangun sikap optimis untuk tetap daftar haji walaupun antrian sudah sangat panjang mengular. Untuk Bandar Lampung 23 tahun. 23 tahun, Pak. Jadi kalau misalnya jenengan daftar tahun ini, 23 tahun yang akan datang baru berangkat kalau sesuai dengan jadwal. Tapi kan kalau ada perubahan-perubahan mudah-mudahan lebih cepat. Tapi apa iya dengan asumsi dan perhitungan begitu lalu kemudian mengendurkan semangat Islam? Rausan daftar, wong esuk paling mesti daftar ke malaikat maut. Disik-disikan. Itu soal takdir. Maka kan ada pertanyaan, Pak Ustadz, ini kan daftar haji sudah sangat panjang. Sementara kami ada uang yang hanya bisa dipakai kalau enggak untuk daftar haji, untuk yang lain. Kami enggak punya uang berlebih. Ini mau kami gunakan untuk yang lain. Apakah sudah kami berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji? Mengingat waktu tunggunya masih lama. Maka jawabannya sangat luar biasa, Bapak Ibu. Lama atau tidaknya nunggu itu tidak menggugurkan kewajiban kita. Bila sudah dikatakan manis tato'a ilaihi sabila. Surah Ali Imran 97. Kalau memang sudah mampu ya sudah, nggak usah ngelihat lagi panjang atau tidaknya. Pokoknya daftar diri, senantiasa jaga kesehatan, mudah-mudahan tetap sehat. Maka ada orang Bandung karena nunggu kelamaan akhirnya numpak motor, Pak. Numpak motor. Dia butuh waktu kurang lebih 8 bulan untuk bisa sampai ke Mekah. Dan itu sudah dilakukan oleh beberapa orang, tidak banyak, beberapa orang. Karena nunggunya lama, maka akhirnya melakukan perjalanan. Tadi ada kejadian orang mana itu? Orang Purwokerto ya? Apa orang Banyumas? Banyumas naik sepeda ontel ke Mekah. Kalau memang mau melaksanakan ibadah haji, kayaknya belum tahun ini, tapi tahun depan. Karena untuk bisa naik haji, naik sepeda ini kayaknya butuh komboran gitu. Oh, naik sepeda motor aja 8 bulan. Nah, kalau naik sepeda, apalagi bonceng istrinya kalau nggak salah ya, bonceng istrinya. Kan berhenti di Natar itu di daerah Ma'rib. Nah, ini yang kemudian kita kaitkan dengan persoalan moving tadi itu, bergerak. Bahwa kalau kita tahu kelemahan diri bahwa kita ini bodoh, ya ayo sinau. Agar banyak perkara hak yang bisa kita ketahui, dan dengan potensi kebaikan-kebaikan yang kita tahu dari proses belajar itulah, maka kita akan menjadi orang yang kuat akidahnya. Maka di sini dikatakan demikian, Pak. Saat adzan Isya. Sabar nih Mas ya. Baik. Mas Ulin harus guyang-guyu aja. Fal jahlu musibatun min akbaril masaib. Kebodohan itu adalah musibah yang paling besar di antara musibah-musibah yang besar. Maka kalau ditanya dalam konsep hidup kita, seorang muslim, musibah apa yang paling besar menimpa hidup kita? Hilangnya Honda Beat? Hilangnya sapi dari kandang? Ternyata itu urusan kecil, Bang, urusan dunia. Tapi yang dikatakan musibah yang paling besar itu adalah saat kebodohan ada dalam kehidupan kita, itu sudah dianggap sebagai musibah paling besar. Nah, orang bodoh tidak tahu apa-apa, tidak bisa sholat, tidak bisa
ngaji, tidak bisa mengerjakan tugas pokoknya. Untuk dirinya sendiri aja dia tidak tahu loh Pak. Yeah. Untuk sekedar apa yang harus dia lakukan untuk dirinya sendiri di hadapan Allah saja tidak tahu. Bagaimana dia akan mengelola kehidupan dunia yang jauh lebih besar. Untuk dirinya saja, kewajiban apa, hak apa yang akan dia dapatkan pun dia belum tahu. Inilah yang disebut dengan musibah paling besar saat ada kebodohan itu ada pada hidup kita. Maka yang dimaksudkan kebodohan ini adalah kebodohan terhadap agamanya Mbak. Ya, kalau jenengan saya bodoh masalah babakan ilmu kedokteran, ilmu sosiologi, antropologi, ilmu astronomi, itu tidak masuk dalam bab ini. Jadi perkara-perkara asasi yang kemudian dikatakan menghilangkan kebodohan adalah untuk kebutuhan primer yang dikaitkan dengan alaqatun diniyatun, hubungan keagamaan. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan makhluk. Itu yang dimaksudkan. Maka selama dan banyak turunan-turunan dari perkara untuk bisa menghilangkan kebodohan itu, ya dengan cara banyak belajar tentang ilmu agama. Bukan hanya Quran yang tadi kita bahas banyak panjang lebar, tetapi selain daripada Al-Quran pun juga perlu untuk kita pelajari supaya bisa saling melengkapi dari apa yang kita dapati. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan wawasan kita keterkaitan dengan tazkiyatun nafas, agar kita lebih peduli dan memperhatikan kondisi hati kita masing-masing. Jika panjang umur dan masih ada kesempatan, kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang, masih membahas tentang masalah tanda-tanda hati yang sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan itu kepada kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.